Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rahmat di dalam program Lawatan Hati, sebuah program pastoral dari GKI Resut yang akan menolong kita untuk semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam edisi kali ini, Lawatan Hati mengambil tema reformasi diri. Ini berkaitan dengan Hari Reformasi 31 Oktober. Nah, saudara sekalian, tema reformasi diri akan kita renungkan berdasarkan satu ayat firman Tuhan, yaitu di dalam Roma pasal 12 ayat 2, yang demikian bunyinya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya ulangi sekali lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara sekalian, kalau kita memperhatikan Roma 12 ayat 2 ini, maka kata kunci reformasi itu berkaitan dengan sebuah kata perintah di dalam ayat 2 ini, yaitu berubahlah. Berubahlah apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sebelum kita membahas lebih lanjut ayat 2 ini, saudara, kita perlu mengingat bahwa sebelum Rasul Paulus berbicara tentang perubahan atau pembaharuan akal budi ini, saudara, Paulus berbicara tentang persembahan hidup. Di ayat 1-nya, ayat 1, Paulus berkata, "Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan hidup di hadapan Tuhan, itulah yang berkenan kepadanya." Saudara, dalam konteks berbicara tentang mempersembahkan hidup ini, Paulus berbicara soal pembaharuan hidup. Dengan kata lain, saudara, kalau kita menjadi orang Kristen, kalau kita mengaku percaya kepada Kristus, maka seharusnya kita melihat kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang harusnya dipersembahkan kepada Allah. Mempersembahkan hidup kepada Allah, saudara, bukan hanya sekedar soal aku pergi ke gereja atau tidak, aku beribadah atau tidak, aku melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan atau tidak, seperti berdoa, membaca firman Tuhan, dan sebagainya. Tetapi saudara, di dalam ayat 2 ini Paulus menghubungkan mempersembahkan hidup itu dengan memberikan kehidupan yang berbeda. Kehidupan yang berbeda karena terjadi perubahan, dan perubahan itu karena pembaharuan akal budi. Nah, saudara sekalian, satu hal yang menarik lainnya yang saya perhatikan di dalam Roma 12 ayat 2 ini adalah bahwa pembaharuan budi itu yang mengakibatkan perubahan hidup itu bukan soal perubahan ekonomi yang lebih baik, bukan soal perubahan kesehatan yang lebih baik, bukan soal perubahan sekedar perubahan perilaku yang lebih baik, yang lebih membuat orang lain nyaman. Tetapi perhatikan bagaimana firman Tuhan mengatakan, pembaharuan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya apa? Ayat ini mengatakan, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi goalnya, saudara, perubahan hidup, pembaharuan hidup itu, targetnya adalah kita mengenal kehendak Allah. Kita tahu apa yang baik. Yang baik bukan menurut diri kita,
Yang baik bukan menurut orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi yang baik itu adalah yang berkenan di hadapan Allah. Saudara, untuk mengenal apa yang berkenan di hadapan Allah, untuk mengerti kehendak Tuhan, saudara, dibutuhkan terjadinya proses pembaharuan akal budi itu. Nah, saudara, kalau kita tidak mengalami pembaharuan, maka kita tidak akan pernah mengenal kehendak Allah. Saudara, ketika kita tidak mengenal kehendak Allah, apa yang terjadi? Maka hidup kita tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya dengan yang dulu. Tidak ada bedanya dengan orang-orang yang ada di sekitar. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang percaya kepada Kristus, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita tidak mengalami reformasi diri, tidak mengalami pembaruan hidup itu, saudara, kita akan menjadi sama seperti dunia ini. Nah, maka dalam hal ini, saudara, kita perlu mengingat Tuhan Yesus pernah berkata, kalau garam itu sudah kehilangan asinnya, maka dia tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalau kita gagal, tidak bisa menghasilkan garam, tidak bisa menjadi garam yang menggarami dunia ini, yang membuat dunia ini menjadi berbeda, saudara, maka kita tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Oleh sebab itu, saudara, dalam memperingati hari reformasi pada tanggal 31 Oktober ini, mari kita mengingat Roma 12 ayat 2 yang memanggil kita untuk terus mengalami pembaharuan hidup dengan pembaharuan akal budi kita. Perubahan hidup itu akan terjadi, dan dengan demikian kita menjadi berbeda dengan dunia. Kita tidak lagi serupa dengan dunia karena kita mengenal kehendak Allah. Kita melakukan apa yang baik, yaitu yang berkenan di hadapan Allah. Dan biarlah dengan demikian kita menjadi berkat bagi semakin banyak orang, dan kita juga semakin memuliakan nama Tuhan. Selamat memperingati hari reformasi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.